Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai manten. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Titi yang sampaikan pada kesempatan hari ini, Titi yang mewakili Pak Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali, karena beliau inten penugasan, sehingga untuk kegiatan hari ini diwakili Titi yang selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Yang kita hormati tentunya Pak Kadis PMD Kota Denpasar yang luar biasa selalu hadir dalam setiap kegiatan di Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Hormat Pak Kadis. Yang tidak hormati Pak Camat Denpasar Barat, luar biasa, dua jagoannya maju mewakili Kota Denpasar di Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Selamat Pak Camat, mudah-mudahan bisa nanti mewakili ke Istana Negara. Yap. Beserta segenap jajaran yang hadir dari Pemerintah Kota Denpasar, Pak Lurah Pemencutan, Ketua Tim Penggerak PKK Lurah Kelurahan Pemencutan, Ketua LPM, beserta perangkat kelurahan yang hadir pada acara hari ini. Marilah kita untuk selalu tidak henti-hentinya mengaturkan puja pengastuti dan sesanti Angau Bagya karena atas asung kertawaro nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama-sama dapat mengikuti rangkaian kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023, yaitu tahap tanya jawab dalam rangka tahap pemaparan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa proses ini telah kita lalui yang sebelumnya melalui tahap administrasi sehingga meloloskan 3 nominasi untuk kelurahan yang maju di tingkat Provinsi Bali, yaitu Kelurahan Semarang tadi sudah melaksanakan tanya jawab, yang kedua tadi Kelurahan Padangkerta juga sudah, yang terakhir Kelurahan Pemencutan. Semoga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ini dan nanti akan dilaksanakan klarifikasi lapangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Jadi hanya demikian kata pengantar dari kami. Jadi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Untuk selanjutnya kegiatan akan dipandu oleh moderator Agus Nyoman Astika. Silakan diakhiri dengan Pramono Santi. Om Santi 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 Om. Terima. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Kabid. Mohon izin Bapak Ibu Tiang untuk memoderasi sesi tanya jawab bersama Kelurahan Pemencutan. Jadi sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, izinkan saya membacakan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Mungkin ada pertanyaan terkait tata tertib? Sudah jelas nggih? Sampun Pak Suksema. Nggih. Kita lanjutkan. Akan saya bacakan 3 pertanyaan untuk nanti dijawab oleh Pak Lurah. Pertanyaan untuk Kelurahan Pemencutan. Pertama,
Inovasi mobile komposter dan bank sampah menjadi inovasi dalam menangani masalah sampah di Kelurahan Pemecutan. Mohon dijelaskan proses pengelolaan sampah di rumah tangga dan bagaimana penerapan kedua inovasi tersebut hingga sampah rumah tangga dapat dikelola. Pertanyaan kedua, terkait inovasi kebun ketahanan pangan yang sudah menghasilkan, bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana peran serta masyarakat dalam mengelola inovasi tersebut, bagaimana strategi kelurahan untuk menjaga kesinambungan program tersebut dan jelaskan rencana ke depannya. Sekali lagi terkait inovasi kebun ketahanan pangan yang sudah menghasilkan, bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana peran serta masyarakat dalam mengelola inovasi tersebut, bagaimana strategi kelurahan untuk menjaga kesinambungan program tersebut dan jelaskan rencana ke depannya. Pertanyaan ketiga, dari berbagai potensi ekonomi yang ada di Kelurahan Pemecutan seperti pasar, destinasi wisata Pemecutan dan lain-lain, mohon dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam menjaga dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi tersebut. Sampun jelas ketiga pertanyaannya? Ada yang kurang jelas? Sampun jelas, Pak Lurah? Cek. Masuk. Ampun dikit. Ada yang pertanyaan yang kurang jelas agar saya ulangi kalau ada yang kurang jelas? Iya, sampun Pak. Nanti kalau memang ada yang kurang, mohon diingatkan. Inggih, dari tiga pertanyaan sudah dibacakan dan sudah jelas diterima pertanyaannya oleh Pak Lurah. Kami persilahkan untuk memberikan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Waktu mulai dari sekarang, persilahkan. Ini Om Swastiastu, Bapak Kabid, DPMD Provinsi Bali beserta tim. Niki selamat datang di Jalan Ucapan Ring Kelurahan Pemecutan. Setelah kemarin sudah Ring Denbar, makin Ring Denbar lagi. Jadi mohon doa restunya Niki Bapak. Kami dari Denbar mewakili Kota Denpasar ketika provinsi. Semoga tidak mengecewakan teman-teman. Ya, terkait dengan inovasi kami mobile komposter dan bank sampah niki sesungguhnya kami cetuskan adalah untuk memang melakukan penanggulangan sampah di lingkungan kami. Bank sampah niki kami lihat karena banyak sekali sampah-sampah timbulan sampah plastik sesuai dengan arahan gubernur harus ada pengelolaan, dan ini sesungguhnya sampah plastik maupun lain ini kan masih memiliki nilai guna dengan. Jadi yang kami lakukan adalah kami berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mau memilah sampah. Nah, sehingga ring rumah tangga niko masyarakat kita harapkan sudah mau dia untuk memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nah, anorganiknya niki yang kita bawa ke bank sampah yang digawangi oleh Karang Taruna kami Tunggal Indeping Sawitra. Kemudian untuk lebih menguatkan lagi, kami menggandeng sekolah-sekolah melalui MOU. Jadi siswa sekolah pun kita harapkan bisa berpartisipasi. Jadi dia ikut memilah sampah di rumahnya, kemudian sampah-sampah anorganik dia bawa ke sekolah, nah dari sekolah kemudian kita jemput bola, kita bawa ke bank sampah. Nah, untuk organiknya niki sesuai dengan arahan dari surat dari Wali Kota Denpasar sesungguhnya awal terbentuknya niki bagaimana kami para UPD niki memiliki upaya untuk melakukan pengolahan sampah. Nah, tentunya kami karena kami memiliki tim kebersihan yang melakukan penataan taman dan lain sebagainya, menghasilkan sampah organik, sehingga menjadi tanggung jawab moral kami dan tanggung jawab dinas untuk bisa mengelola sampah tersebut, jangan sampai menambah volume sampah yang akhirnya akan berujung di TPA Suhu.
Jadi itulah sesungguhnya yang menjadi cikal bakal lahirnya inovasi tersebut, Inten. Nah, untuk yang berjalan sekarang, pemilihan sampah dari rumah tangga nike, jadi warga memang memilah sampahnya yang anorganik nike dibawa pada jam-jam atau pada hari-hari yang sudah disepakati kepada kami di kantor lurah untuk dilakukan penimbangan. Ya. Nah, untuk ke mobile komposternya sendiri, niki kebetulan kami punya armada pengangkutan sampah atau armada penataan taman. Nah, inilah yang bergerak. Inilah yang bergerak ketika ada warga misalnya melakukan penataan atau apa-apa, mobile kendaraan inilah yang kemudian bergerak menuju tempat-tempat lokasi pembersihan, kemudian dilakukan pencacahan dan kita tempatkan pada tabung-tabung yang kita sudah siapkan. Ini untuk yang pertama, mobile komposter dan bank sampahnya. Kalau untuk ketahanan pangan, Bapak, kami memulai memang dari tahun 2022. Jika melihat dari kondisi lahan kota yang terbengkalai menjadi tempat penampungan sampah, sehingga banyak sekali dikeluhkan oleh warga. Sehingga kami berkolaborasi dengan Bapak Camat, tentunya yang pertama, kemudian dengan tim-tim OPD terkait untuk melakukan penataan di areal tersebut. Areal tersebut dulunya adalah ex Pasar Loak. Sehingga sebagian besar nike adalah nanti wastane dulu berbentuk bangunan, kemudian bangunannya dihancurkan, sisa lantai-lantainya. Jadi yang kami lakukan pertama adalah membersihkan lantai nike, baru kemudian mendatangkan pupuk kompos dari DLK dan dari TPS 3R Kabupaten Denpasar, kemudian kita tempatkan di sana, baru kita tata. Nah, nike. Jadi untuk pelibatan, kalau kondisi saat ini, baru kemarin niki kami lakukan panen dan kami berikan juga kepada masyarakat, tetapi niki sifatnya berkelanjutan. Artinya kita tidak panen habis semua, dan kebetulan banyak komoditas di situ, ada sayur hijau, ada bayam, ada terong, kemudian ada pembibitan lele juga, pembesaran lele, kemudian ada pisang dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah ada yang siap panen, kami panen, yang kami salurkan kepada masyarakat ataupun posyandu, terutama yang memiliki balita. Kalau peran serta masyarakat, kami berupaya untuk melibatkan semua organisasi kemasyarakatan yang ada. Nah, ketika kemarin di launching, katakanlah seperti itu oleh Bapak Wakil Wali Kota, kami menggandeng PKK, kemudian Karang Taruna, LPM, kami memiliki BKM namanya Badan Keswadayaan Masyarakat, termasuk juga warga sekitar. Nah, warga sekitar inilah yang kita ajak kolaborasi untuk melakukan penataan maupun pemanfaatan di lahan tersebut. Nah, jadi dari PKK sudah pernah melakukan penanaman, termasuk juga pernah pemanenan dan lain sebagainya. Kan? Ini untuk peran serta masyarakatnya. Kalau strategi pengelolaan, Bapak, kebetulan juga kami memiliki tim di sini, jadi tim itu juga kami libatkan. Sehingga nanti wastane bisa berkesinambungan nantinya ke depan pengelolaan lahan ini. Gitu. Rencana ke depan, Astungkara niki selama belum ada pemanfaatan lain dari pemerintah kota, kami akan tetap melakukan penataan di sana, melakukan penanaman tanaman, untuk kemudian hasilnya kita akan sampaikan dan diserahkan kepada masyarakat. Seperti yang Dina sampaikan tadi, jadi pernah kami panen, kebetulan ada pembagian sembako kepada masyarakat, ya sudah kami berikan sebagai tambahan pangan bagi mereka. Termasuk juga bagi kita punya balita yang dibina oleh kader-kader posyandu, nah kita sampaikan juga kepada mereka hasil-hasil panen tersebut, dan ini lewat PKK-nya. Kan? Termasuk juga pemberian bibit-bibit tanaman. Jadi untuk penanggulangan invasi, kita juga di sana melakukan penanaman, kemudian hasilnya kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk yang ketiga, ini terkait dengan potensi ekonomi, kebetulan makam Raden Ayu Siti Khadijah, ini Bapak dikelola oleh Puri Pemecutan, ini memang sudah rutin dikunjungi oleh para ziarah wali istilahnya kalau dari Jawa dan Madura. Ziarah wali. Jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan penataan taman di sepanjang Jalan Batu Karu, lokasi dari makam tersebut. Karena makam niki menjadi bagian dari areal Setra Agung Badung. Setra Agung Badung adalah setra yang dimiliki oleh Desa Adat Denpasar yang luasnya 9 hektar. Niki mungkin terluas di Bali mungkin. Untuk kemudian nanti wastane kita tata di sepanjang jalan depan makam nike supaya bisa wisatawan yang berkunjung merasa nyaman. Gitu. Nah, termasuk juga niki wonten ide kemarin untuk menjadikan karena niki Setra Agung Badung niki adalah paru-paru kota,
ada rencana untuk menjadikan semacam taman swarga kan. Jadi setra kita adalah tempat suci bagi kita untuk penyucian roh para leluhur. Nah, selain sebagai tempat religius, tempat nikah juga menjadi paru-paru kota, sehingga kita lakukan penataan bersama pengelancang setra agar setra tersebut tertata bersih, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat dan tidak melulu terkesan angker kan. Mungkin nikah untuk potensi ekonomi, saya rasa banyak komunitas di tempat kami, salah satunya nikah yang dimiliki oleh Pura Dalem Hayangan Bandung. Jadi Pura Dalem niki memiliki areal yang dimanfaatkan untuk area pengembangan sentra ekonomi. Ya, jadi dari Pura sendiri yang mengelola, kemudian menampung nanti wastane wirausaha di sekitar tempat kami sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, kami masuknya di mana? Di penataan sekitar area, seperti mungkin melakukan penggelontoran di pinggir jalan, tempat di mana areal atau kuliner yang kebetulan dikelola Nika berada. Ya, mungkin Nika, Demun, Bapak, kalau memang ada yang terlewat, mungkin bisa disampaikan, yang tambahkan, Susema. Inggih, terima kasih Pak Lurah. Mungkin ada tanggapan dari tim kami, silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih. Sebelumnya cek suara kami sudah bisa didengar dengan jelas. Bisa Bapak Deris. Oke. Untuk dari kami untuk lebih memperdalam antara pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, berangkat dari video pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Lurah, tentunya sepintas saya melihat ada keterkaitan antara mulai dibukanya lahan untuk kebun ketahanan pangan dengan pengolahan sampah. Mungkin bisa disampaikan rencana ke depannya, apakah ada rencana untuk membangun tempat pengolahan sampah atau TPS 3R di lahan tersebut, sehingga ada pengelolaan sampah di sana, tentunya akan menghasilkan sampah organik yang lebih nyambung dengan tempat di sekitar itu dengan kebun ketahanan pangan tersebut. Apakah ada rencana ke depan seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Lurah. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Oke, Susema Bapak tidak mencoba menjawab niki kebutuhan pupuk di lahan kebun ketahanan pangan itu memang selama ini kami supply dari rekan-rekan TPS 3R Sekretariat Denpasar, termasuk juga hasil dari gentong-gentong atau tabung-tabung komposter yang dari inovasi mobile komposter tersebut. Untuk pengembangan tempat pengelolaan sampah, kami sudah mengajukan telah staf pada Bapak Wali Kota untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat pengelolaan sampah, sehingga tujuannya adalah agar di sana menjadi satu tempat pengolahan sampah. Jadi ada tempat pengolahan sampah organik, ada anorganik, kemudian yang hasil organik bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk di lahan kebun ketahanan pangan. Jadi kami mohon doanya, semoga bisa mendapatkan izin dari pimpinan. Mungkin Nika Pak, untuk rencana Nika sampun wenten kita buat dan kita ajukan. Mungkin Nika Pak Susema. Inggih, terima kasih tanggapannya Pak Lurah. Mungkin saya sedikit menanggapi terkait dengan pengelolaan sampah di rumah tangga. Terkait dengan sampah anorganik kan tadi sambut diambil oleh bank sampah. Kemudian untuk sampah organiknya kan diambil oleh mobile composter. Apakah itu sampah organik sehari-hari rumah tangga diambil oleh mobile composter atau di rumah tangga juga ada proses pengelolaan lain terkait dengan sampah organik atau punya tabung di masing-masing rumah tangga? Mungkin bisa dijelaskan Pak Lurah. Terima kasih. Oke, Susema Bapak, untuk mobile composter kita memang fokuskan kepada hasil penataan taman yang dilakukan oleh tim kami. Untuk di rumah tangga, kami sudah sempat salurkan compost bag. Karena kalau tabung komposter Nika ada 4 yang di rumah tangga, tapi Nika skalanya memang besar, 200 liter. Nah, untuk rumah tangga yang kecil, kami salurkan melalui PKK kami. Jadi mungkin di foto kalau salah Nika Wenten, kami sampaikan, kami salurkan percontohan untuk compost bag untuk salah rumah tangga yang mungkin kapasitasnya lebih kecil.
Nah, sisanya wencang residu memang diambil oleh swakelola kami. Jadi kami memiliki 8 swakelola yang berupa motor sikar, moci, inilah yang kemudian mengambil sampah residu dari rumah tangga. Mungkin itu teman, bagus bersama. Dari kami namanya sudah. Kalau dari tim pendamping mungkin ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Tim pendamping kelurahan mungkin ada lagi yang mau ditambahkan terkait penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau ada yang mau di Adanya sampah dan tanaman. Boleh. kita masih punya banyak waktu, masih 26 menit. Jadi sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada tambahan dari pendamping terkait dengan jawaban atas 3 pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Silakan kami berikan waktu. Mohon izin dari kecamatan bisa sedikit nggih, dados nih. Terus Pak Camat. Nih. Terima kasih terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di X Lowak. Memang Nike murni dari Pak Lurah, kemudian kita kolaborasi dengan di kecamatan, kemudian dengan penganggaran di kecamatan, kemudian minta izin ring wali kota. Nah, niki kesempatan ini merubah bagaimana di sana awalnya menjadi semua hampir 100% niki jadi tempat penampungan sampah. Nah, niki sekarang keadaannya sudah 75% sudah kebun, tinggal 25%. Nah, niki nunggu dari TPST Kota Denpasar jadi. Begitu TPST Kota Denpasar beroperasional 100%, nah niki timbulan sampah niki, tempat sampah niki, X Loak niki yang direncana Pak Lurah mohon niki mudah-mudahan bisa terwujud TPS 3R-nya sehingga residunya bisa langsung kita bawa ke TPST Ring Padang Sambian Kaje. Nike sudah ada alurnya, nanti mudah-mudahan masalah sampah di Kota Denpasar juga bisa selesai. Kemudian untuk penataan di Setra Badung, Nike memang program kelurahan memang dari awal, kemudian dilanjutkan oleh Pak Lurah. Nah, mungkin ada MOU, rencana MOU dengan Bendesa, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, wenten penataan hutan kota, sehingga pohon-pohon di sana bisa kita asuransikan, kemudian penataan sebagai destinasi wisata yang disebut tadi Taman Swarga, ini ke rangkaian dari City Tour sebenarnya. City Tour dari kita mempunyai Pasar Badung. Nah, dari naik dokar dari Pasar Badung, dari Museum Bali dulu, kemudian Pasar Badung, kemudian ke Setra Badung, kemudian lanjut ke Puri Pemecutan yang dalam tanda kutip dulu adalah pusat pemerintahan Kerajaan Badung. Kemudian dengan Pura Tamangan Badung ini jadi satu lokasi dengan destinasi city tour yang dirancang oleh Pak Wali Kota kita terkait dengan Gajah Mada menjadi heritage, wisata heritage di sana. Nah, ini kaitannya mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata walaupun kegiatan ngaben ini yang ada di Setra Badung ini bisa dijadwalkan disinergikan dengan travel agent dikelola oleh Dinas Pariwisata sehingga bisa diinfokan begitu ada orang ngaben di sana bisa dokar nih ke lanjut kentan. Nika tambahan dari yang suksema. Inggih suksema Pak Camat. Yang lain wenten menambahkan? Jika sudah akan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan silsilah digitalisasi silsilah waris, mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail dalam digitalisasi silsilah waris. Jika kan sudah bekerja sama dengan Kominfo, terintegrasi dengan e-Sewaka Dharma, berarti jika dari sistem database-nya, jadi sumber database-nya bisa dijelaskan bersumber dari mana. Kemudian dalam pengajuan masyarakat untuk pengajuan silsilah waris nanti
aksesnya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kemudian nanti memverifikasinya seperti apa sehingga hasil keluaran dari digitalisasi silsilah waris ini memang memiliki kekuatan hukum. Silakan Pak Lurah dijelaskan, terima kasih. Ini Suksema, yang berikan penjelasan gede. Jadi untuk silsilah waris nikah lahir dari menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Nikah yang menjadi dasar kenapa kami lahirkan inovasi digitalisasi silsilah waris. Karena silsilah nikah menjadi dasar pemindahan hak dari pemberi waris kepada penerima waris. Kalau misalnya pemberi waris nikah dan penerima waris nikah hubungannya hanya satu tingkat, ayah dan anak, mungkin dan terjadinya di tahun-tahun sekarang, mungkin dengan mudah kita lihat. Kita bisa lihat dari napi wastane kakaknya, KTP-nya, kemudian konfirmasinya ring siapa saja anak dari bapak ini, mungkin lebih mudah. Permasalahan terjadi ketika pemberi waris nikah tingkatnya lebih dari 2, dari kakek ke cucu atau bisa jadi dari buyutnya ke cucunya. Orang-orang tersebut tentunya sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa melakukan verifikasi dengan data kependudukan. Dan akhirnya salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan itu adalah dengan memeriksa arsip silsilah warisnya. Tentu produk atau tugas registrasi silsilah waris nikah kan bukan terjadinya sekarang. Sudah dari zaman dahulu sudah kami laksanakan itu. Sehingga arsip nikah menjadi bahan pemeriksaan penting ketika ada pengajuan baru. Misalnya ada seorang kakek, misalnya seorang bapak mengajukan silsilah dari ayahnya, sekarang turun ke cucunya. Kita harus periksa dulu apakah sang kakek pernah mengajukan silsilah atau tidak. Dulu silsilah yang diajukan itu anaknya berapa. Sekarang kok bisa muncul anaknya sekian, cucunya sekian. Nah, ini yang harus kita betul-betul cermat memeriksa. Jangan sampai ada orang-orang yang kehilangan haknya karena registrasi silsilah waris yang kita lakukan kurang cermat, katakanlah seperti ini, walaupun memang ini kan pernyataan dia, tapi tetap kami sebagai penandatangan dokumen memiliki tanggung jawab yang besar, yang dibawa mungkin sampai akhir hayat. Nah, jadi berdasarkan prinsip kehati-hatian inilah kami menciptakan atau mencetuskan ide untuk membuat digitalisasi silsilah waris, di mana arsip-arsip kami nikah kami upload ke dalam sistem e-Swakadharma yang sudah dibuat oleh Kominfo. Jadi kami tidak membuat sistem baru. Kami tidak membuat sistem baru, kami mohon dibuatkan menu silsilah waris di e-Swakadharma yang sudah dibuat atau dibentuk oleh Kominfo. Jadi ketika misalnya ada pengajuan baru, kami tinggal ketik saja nama pengaju atau mungkin nama yang terafiliasi. Kita lihat apakah ada datanya sebelumnya di kami. Ketika ada, kita tinggal cross-check saja kebenaran atau kesesuaiannya. Ada beberapa contoh silsilah yang terbaru berbeda. Dulu dia mengajukan istri bapaknya ada 3. Sekarang baru kemarin Niki mengajukan istrinya cuma 1 saja, istri ketiganya saja yang muncul. Padahal dari istri pertama dan istri kedua ini wenten anak-anaknya. Jelas kalau kami tanda tangan niki Bapak, kami seolah-olah melegitimasi waris nikah hanya diberikan kepada anak-anak dari istri ketiga, dan otomatis anak-anak dari istri pertama dan kedua nikah kehilangan haknya. Nah, karena kami sudah buatkan sistem digitalisasi silsilah waris niki, kami tinggal panggil namanya sesuai dengan data yang ada, kelihatan muncul. Ini kan istrinya 3, masing-masing istri ini punya anak. Jadi kami tidak bisa proses pengajuan Anda. Anda harus sesuaikan dengan silsilah yang dulu pernah Anda buat. Minimal semua keturunan termasuk saudara tiri Anda mengetahui dan ikut menandatangani. Ini menjadi pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian tersebut. Database-nya jelas, karena niki e-Swakadharma tidak dibentuk sekarang saja, tidak dibentuk saat ini, tapi sudah juga terdahulu, sehingga sudah pernah ada integrasi dengan sistem administrasi kependudukan. Jadi selama dia masih hidup orangnya, kemudian datanya ada di sistem tersebut, kami tidak perlu banyak mengentri data. Kami tinggal manggil saja NIK-nya atau datanya akan keluar.
Nah, ini kan untuk database-nya. Kemudian untuk masyarakat, intinya adalah bagaimana kami bisa bekerja secara hati-hati, meningkatkan prinsip kewaspadaan, kehati-hatian. Jadi lebih ke kami. Nah, ke masyarakatnya, harapannya adalah ketika misalnya sudah semua misalnya memberikan silsilahnya kepada kami atau silsilah mereka sudah terregistrasi, seandainya nanti mungkin 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi lah, ada orang ke sini, Pak, saya punya kakek dulu pernah tinggal di Pemecutan, Pak. Keluarga kami terpencar, Pak. Namanya kakek saya itu Sujana. Apakah Bapak punya rekodnya? Kami tinggal buka sistem kami, silsilah waris, kami cari Sujana. Pernahkah nama Pak Sujana ini muncul keturunannya mengajukan silsilah waris entah untuk apa atau mungkin entah untuk arsip keluarga saja. Ketika muncul masyarakat kita tinggal tunjukkan Pak Sujana mana yang Anda maksud. Apakah Pak Sujana yang tinggal di sini atau yang di sini atau yang di sini? Oh, ini ada keturunannya. Namanya Bapak ini, Ibu ini. Mungkin ini saudara Anda. Oh, ini kakek Anda. Oh, ternyata kakek Anda juga pernah disebut di sini sebagai ahli waris dari Pak Sujana tersebut. Silakan. Jadi mungkin di sini pertalian keluarga Anda. Nah, ini ke depannya untuk warga. Jadi dari sisi kami, pertama menjunjung tinggi atas kehati-hatian, yang kedua mempermudah kami dalam melaksanakan pemeriksaan berkas, sehingga nggak perlu lagi ngebur. Kayaknya dulu ini pernah mengajuin deh. Kok saya lupa ya, coba cari dulu berkasnya di lemari arsip. Nah, itu jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kami sudah pernah entry silsilah tersebut di sistem kami, ya tinggal panggil saja seperti tadi Pak Sujana, ada panggil Pak Sujana berapa, ada Pak Sujana di situ. Tinggal dicocokkan saja, oh ini yang dimaksud, oh ini salah silsilahnya, oh ini berbeda dengan yang diajukan sekarang. Sehingga kita punya dasar untuk kemudian apakah akan meneruskan berkas tersebut atau justru memending atau menolak. Karena ketidaksesuaian dengan data yang ada di kami. Pernah kami lakukan seperti ini, kami tunjukkan ada 4 silsilah. Silsilah yang kelima diajukan, nikah gambarnya salah. Gambar silsilahnya salah. Kalau yang di silsilah keempat niki hubungannya adalah ayah dan anak, ternyata di silsilah yang kelima niki hubungnya saudara kandung. Jelas niki salah. Sehingga kami tunjukkan niki yang mana yang benar. Nah, akhirnya dari dasar itulah kami tolak permohonan yang bersangkutan. Nah, jadi untuk akses kepada masyarakat sesungguhnya bagaimana kemudian kalau memang suatu saat mereka mau melakukan penelusuran terhadap keluarganya, ya tinggal datang ke kantor kami bisa lakukan bantuan penelusuran nantinya apakah dari data yang tersimpan di kami, Nike pernah mengajukan silsilah waris. Jadi nanti wastane kepada masyarakat efek keduanya Nike bagaimana supaya mereka bisa melihat silsilahnya, Nike bisa kita capai. Nah, untuk yang utama adalah seperti tadi, prinsip kehati-hatian. Bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, dengan cermat, jangan sampai menghilangkan hak dari orang lain terkait dengan silsilah waris. Mungkin Nika dulu Pak, Susema. Terima kasih Pak Lurah, luar biasa sekali inovasinya. Mungkin sedikit tanggapan terkait dengan silsilah Niki pada saat pencarian Niki, apakah saat ini sudah terintegrasi dengan NIK, jadi bisa dicari berdasarkan NIK atau seperti apa, atau akan ada pengembangan lagi terhadap inovasi ini? Terima kasih. Silakan Pak Lurah. Iya, sama seperti yang sampaikan tadi, basis datanya ada di Kominfo Swaka Dharma. Nah, Niko sudah terintegrasi dengan SIA-nya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi kalau kami ketik namanya, otomatis yang masih terdata ring SIA, Niko keluar NIK-nya. Sesuai dengan salin data dulu. Pernah terjadi salin data dulu dari SIA ke Swaka. Ketika ada penambahan, karena makin kan sistem SIA-nya berubah versi barunya. Dan Bapak pasti lebih mengenai dia. Sistem SIA Nika sudah ada perubahan, dulu sudah sempat menarik data, ketika sekarang ada warga yang lahir mati datang pindah, Nika juga kami upload di Swaka, sehingga terjadi kesesuaian data selalu. Nah, sistem Niki keunggulannya adalah tidak hanya bisa merekod yang terdeteksi atau termasuk di NIK. Katakanlah misalnya seseorang punya buyut, jelas di zaman buyutnya itu hidup, tidak ada NIK, belum ada NIK. Tetapi kita bisa catat namanya, yang penting ada pernyataan dari dia siapa nama
atau alias dari kakek buyutnya tersebut. Sehingga ketika suatu saat akan dilaksanakan penelusuran leluhur, katakanlah begitu, dengan memanggil namanya saja sudah bisa muncul. Tidak harus menggunakan NIK. Kalau dia ternyata ada NIK-nya, lebih bagus lagi. Kita bisa cross-check ke catatan sipil. Kenten demun Pak Susema. Terima kasih Pak Lurah. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada tambahan dari tim pendamping. Tidiang lagi sekali mohon kesempatan. Mohon izin Silakan. masih ada waktu. Nah, Silakan Pak Camat. testimoni sedikit bahwa sebelum Bapak Lurah, niki ada lurah kan. Nah, Tidiang yang di pemecutan jadi lurah kan 7 tahun kan. Memang benar yang disampaikan Bapak Lurah, dalam 7 tahun nika Tidiang kerepotan sekali dengan masalah silsilah waris uniki. Nah, dalam 7 tahun Tidiang sudah menjadi saksi 5 kali pidana, kemudian PT UN sekali ring pengadilan, boleh uang transport 5.000 dengan data saksi. Ini kan sangat merepotkan. Kemudian berkas kita harus kuat, kemudian itu menyita waktu. Kemudian masyarakat juga banyak berkonflik. Nah, setelah adanya inovasi dari Pak Lurah, niki Tidiang tegaskan lagi bahwa inovasi niki sudah karya beliau di Diklat P4 di tingkat provinsi nika mendapat peringkat 1 nika. Perlu diapresiasi, dan kemudian akhirnya diduplikasi di SWK, diduplikasi Kota Denpasar. Nika menandakan bahwa inovasi itu bisa diaplikasi dan diduplikasi. Nah, nika sangat bermanfaat bagi teman-teman lurah, kepala desa seluruh Kota Denpasar. Nika untuk masyarakat tentunya pelayanan publik kita bisa ditingkatkan dengan baik, kemudian asas kehati-hatian, kemudian mencegah konflik, kemudian untuk aparat juga dimudahkan untuk pencarian arsip, berkas, dan lain sebagainya. Nah, ini testimoni Tidiang selaku mantan lurah, mudah-mudahan Pak Lurah segera jadi camat. Saya bisa jadi kadis lah. Pak Kadis juga Pak Kadis. Semua negara dari Tidiang semua. Terima kasih Pak Camat. Jadi bisa yang lanjutkan, kita masih punya 10 menit. Nah, jadi kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, dari berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, inovasi mana yang membawa dampak atau manfaat luar biasa, atau yang paling membawa dampak atau manfaat luar biasa bagi masyarakat Kelurahan Pemecutan? Silakan Pak Lurah dijawab secara singkat dan padat. Terima kasih. Oke, Sinambura niki Tidiang harus tekankan lagi bahwasanya inovasi niki lahir pertama untuk menyelesaikan persoalan warga. Yang kedua untuk memudahkan kerja kami sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling membawa dampak nika jujur yang agak susah niki, karena niki inovasi niki tidak lahir bersamaan, wenten yang dari 2019, wenten yang di 2020, terakhir di 2022 kan. Jadi semua ini bagi kita membawa dampak. Tapi yang jelas kalau di kami silsilah waris, karena niki bisa diduplikasi oleh rekan-rekan Tidiang di lurah yang lain seperti Denpasar. Karena niki Tidiang tidak mengeksklusifkan inovasi ini hanya milik saya. Ketika saya sudah berhenti jadi lurah, inovasinya berhenti biar semua kebingungan. Dan Mawinan Tidiang membuat inovasi lewat Kominfo, sehingga keberlanjutan dari inovasi niki, kebermanfaatannya kepada masyarakat, terutama kepada kami di aparatur lurah dan perbekal, niko bisa berlanjut. Sehingga teman-teman pun banyak yang nelpon yang pun api caranya ngangen niki silsilah waris. Ya niki yang kasus begini seperti apa? Yang dulu sampaikan upload dulu semua ke silsilah waris, nanti tinggal cari saja di situ. Untuk sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan apakah melanjutkan sebuah nanti wasane dokumen ataupun tidak. Ini dari sisi kami sebagai pelayan publik. Nah, dari segi kemanfaatan kepada masyarakat jelas niki kebun ketahanan pangan kami.
Karena ini area seluas 23 are, kami jadikan satu kebun ketahanan pangan Sampurna Margi. Yang kedua, kami mohonkan sebagai balai pertemuan nanti untuk memudahkan kami berkoordinasi dengan masyarakat dan masyarakat bisa berkegiatan di sana. Yang ketiga adalah sebagai tempat pengelolaan sampah, sehingga bisa mendukung TPST kami. Jangan sampai TPST malah terbebani dengan sampah-sampah di lingkungan kami. Paling tidak ketika ada TPS 3R di lokasi tersebut, sampah residunya saja yang akan dibawa ke TPST. Sampah organik, anorganik yang masih memiliki nilai jual bisa dibank sampahkan. Sampah organiknya bisa dicacah dengan teknologi tentunya supaya bisa dimanfaatkan untuk kebunnya. Hasil kebunnya pun kami tidak, tapi wasitanya tidak komersilkan. Kadang-kadang ada warga yang datang minta terong atau minta sayur hijau, ya kami persilahkan. Lele pun kadang-kadang kami menemukan ada jaring di bawahnya, artinya mungkin ada yang minta lelenya untuk digoreng, mungkin ada apa di rumah, silahkan. Demikian juga ketika ada panen misalnya lumayan banyak, ya kami pertama kami berikan kepada warga sekitar, kemudian kalau ada event misalnya untuk pasar rakyat, kebetulan ada pasar rakyat besoknya, ya sudah kami bawa ke sana, PKK-nya yang memanen langsung dibawa ke sana, termasuk juga kepada posyandu. Jadi pas besoknya ada posyandu, nah kami bawa ke sana. Kebetulan bulan ini kami ada posyandu paripurna di salah satu Banjar. Nah, kami sudah sampaikan ini kepada Kintan petugas kami yang mengelola, yang membantu tapi wasanya organisasi kemasyarakatan kami yang di sana. Coba sisang dek panen yang sudah ada, siapkan hari Sabtu kita bawa ke sana, panen hari Jumat. Nah, kan. Jadi ini bagi kami dua nih. Untuk internal kami, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, ya inovasinya digitalisasi sila waris. Untuk masyarakat, bagaimana masyarakat bisa katakanlah memperbaiki status gizi atau menjaga inflasi dan lain sebagainya, jelas. Kebun ketahanan pangan di lahan eks Pasar Lawak. Mungkin itu Pak, itu semua. Terima kasih Pak Lurah. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Pertanyaannya, dengan keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dimiliki kelurahan saat ini, bagaimana strategi atau inovasi yang akan dilakukan ke depannya untuk tetap dapat memaksimalkan pelayanan, pembangunan kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat? Sudah jelas Pak Lurah pertanyaannya? Dengan keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dimiliki kelurahan saat ini, bagaimana strategi atau inovasi ke depannya yang akan dilakukan untuk tetap dapat memaksimalkan pelayanan, pembangunan kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat? Terima kasih Pak Lurah. Kami persilahkan. Ya, semua lagi yang bro. Pertama tentunya kami memaksimalkan dana yang kami miliki. Kami di Kelurahan Pemecutan dengan luas seperti yang disampaikan tadi 186 hektar, kami mengelola dana 3,1 miliar di tahun 2023 niki. Mungkin kalau dibandingkan dengan desa jelas niki jauh sekali teman-teman, tapi kalau dibandingkan dengan kelurahan yang lain niki termasuk besar. Dan niki selain untuk belanja pegawai, karena kami memiliki 15 lingkungan, kami memang maksimalkan untuk program peningkatan fasilitas lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat. Bulan Bung Karno, bulan Bahasa Bali, ini menjadi program rutin kami setiap tahun, termasuk juga posyandu, PKK, dan lain sebagainya. Terkait dengan peningkatan sarana prasarana, kami memiliki dana alokasi umum tambahan 350 juta itu kami fullkan untuk perbaikan sarpras lingkungan. Nah, metodenya adalah kami setiap tahun melakukan musrenbang. Hasil musrenbang itu selain disetor ke camat, kemudian ke Bapeda dan lain sebagainya menjadi bahan untuk rakor OPD. Kami juga sampaikan langsung kepada instansi terkait yang kami tuju. Sehingga ketika misalnya ada dana, kami menjadi lokasi untuk bisa dilakukan eksekusi terhadap dana tersebut. Di tahun 2023 niki sampun ada 2 kali kegiatan dari Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan di wilayah kami. Nika dananya paling tidak nika 600 juta sedang proses tender. Dari mana kemudian datanya? Ya dari hasil musrenbang itu yang kami sampaikan secara audiensi maupun secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pejabat, katakanlah baik kepala dinas, kepala bidang yang ada di Dinas PUPR.
sehingga kami bisa memaksimalkan satu, dana yang ada di kami, dua, dana yang ada di instansi lain, sehingga program-program Nika makin cepat bisa terlaksana di kelurahan kami. Mungkin Nika teman Bapak bersama. Kita masih punya waktu 2,5 menit, mungkin ada yang menambahkan dari PKK mungkin atau dari yang lain, LPM mungkin silakan. Ada yang ingin disampaikan? Untuk keberlanjutannya dia dengan LPM. Kedepannya kegiatan seperti apa, Kenten? Bisa disampaikan, silakan. Cukup ya. Cukup. Inggih. Cukup. Karena Nika mengkana izin menambahkan gede LPM kami melewati Musrenbang Nika lah mengajukan usulan program. Jadi yang kami coba untuk akomodir. Kemudian kami juga membangkitkan kembali LPM kami sehingga bisa mengambil kegiatan-kegiatan mulai dari tahun ini dan tahun depan. Oke, mungkin Nika ada apa sama? Terima kasih. Berarti saya anggap cukup Niki ya. Jika sudah dianggap cukup, tidak ada lagi penyampaian dari kelurahan, mungkin bisa kita akhiri sesi tanya jawab ini. Iya, Pak. Inggih, terima kasih Pak Lurah. Plus untuk kelurahan Pemecutan, luar biasa sekali inovasinya. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama. Semuanya giring-giring semua. Iya, ada si belakang nih. Pak Babin, Tim camat. tim lurah maju. Tim camat. Sampun siap? Ini kamera bisa di zoom nih ke, kan kumpul di belakang. Ya, sudah. Kalau sudah siap, mari kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Terima kasih Kelurahan Pemecutan atas partisipasi aktifnya dalam Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023 ini. Sampai bertemu nanti pada klarifikasi lapangan tanggal 16 Juni hari Jumat. Saya ingatkan untuk klarifikasi lapangan nanti tidak ada seremonial. Kemudian pameran produk unggulan tidak perlu diadakan karena nanti akan kita kunjungi lokasi produknya. Jadi kegiatan kita pada klarifikasi lapangan nanti adalah yang pertama nanti ada pemeriksaan sedikit dokumen, kemudian verifikasi inovasi, kemudian kunjungan ke potensi dan produk unggulan. Sekali lagi saya ingatkan tidak ada seremonial, cukup diterima di ruang rapat misalnya oleh Pak Lurah dan jajaran serta tim pendamping. Demikian sesi tanya jawab bersama Kelurahan Pemecutan untuk tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian acara ini kita akhiri dengan Parma Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.